bedanya dengan orang Kristen? Simpel saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagai Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu kata Allah tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen ini mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram, babi, anjing. Inilah wajah dia. Wajah dia kayak toko kartun itu ya. Kan ada toko kartun kayak gini jeleknya. Syaulah lucu. Nanti kita lihat yang besar ya. Menunjukkan ajaran kasihnya yang termaktub contoh di dalam Matius 4 ayat 46. Jadi Saifuddin Ibrahim ini karena ya keterbelakangan literasi atau kita sebutnya. Nah ini. Haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk memberitakan Injil. Jangan lupa untuk meluruskan setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang. Apalagi menghina dan menistakan agama Kristen ya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, seperti yang saudara lihat ya, yang teman-teman lihat di cuplikan video tadi itu, ada seorang mu'alaf yang sedang berapi-api juga ceramah. Itu sudah lama videonya itu orang, kalau nggak salah itu orang Batak juga teman-teman sekalian ya. Saya lupa marganya apa. Tapi dari ceramahnya ini dia mendiskriminasikan tentang penampilan orang-orang Kristen yang katanya itu jelek-jelek ya, karena makanannya itu anjing, babi ya, dan ya pokoknya orang Kristen itu seram-seram mukanya. Muka saya seram ya? Enggak kali ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau dibilang ganteng juga bisa. Kalau dibilang juga kurang ganteng ya mungkin bisa jadi juga, karena mesti di luar sana masih banyak yang ganteng-ganteng ya. Tetapi teman-teman sekalian ya, saya rasa bukan ini ya, tapi saya pede, saya buka muka, open kamera saat ini nih, saya tidak pakai masker seperti Goldian nanti. Karena kenapa? Saya mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat saya. Seganteng kayak gini kok, kenapa harus malu? Nah teman-teman, apakah karena saya makan anjing, makan babi, makan ya makanan-makanan yang lain kayak ikan lele ya, ikan gabus, belut dan lain sebagainya ya. Nah teman-teman, apakah itu standar bahwa saya harus jelek ya, muka saya seram karena makan itu? Tentu saja tidak ya, tidak ya. Sekali lagi saya katakan tidak, itu bukan tolak ukur tentang jelek dan gantengnya orang karena soal makanan. Nah, jadi di sini sudah keliru. Nah, katanya bahwasanya orang Islam itu wajahnya berseri-seri bercahaya ya, nampak karena mereka ngambil wudhu itu ya, cuci muka, basuh muka itu minimal 5 kali sehari, karena mereka diwajibkan sholat 5 waktu teman-teman semua. Walaupun sholat 5 waktu itu seorang profesor kemarin yang tokoh agama Islam yang mengatakan tidak ada di Al-Quran berapa kali untuk sholat ya, tidak dituliskan dalam Al-Quran. Tetapi teman-teman sekalian, oke lah ya, kita percaya saja dengan dia dulu, karena mereka 5 kali sehari untuk sholat, karena itu hadis ya, hadis yang mengajarkan hal itu, bukan Al-Quran. Karena katanya Al-Quran sempurna, tetapi harus disempurnakan dengan hadis-hadis ya, harus disempurnakan oleh kitab kuning ya gitu kan. Katanya sih sempurna, saya juga tidak tahu bagaimana mereka bilang sempurna ini ya, karena kalau mereka bilang juga karena Al-Quran itu tidak diterjemahkan kemana-mana, ya tapi ada begitu banyak profesor yang berkata bahwasanya Al-Quran itu saat ini itu ada 32 versi teman-teman semua ya. Ya ini saya bukan mengarang-arang, tapi itu ada, bisa dicek di YouTube yang menjelaskan hal ini. Nah teman-teman, kita kembali kepada pernyataan dari seorang mu'alaf ini yang berkata orang Islam itu berseri-seri bercahaya, mukanya ganteng-ganteng semua. Nah sekarang mari kita melihat tentang Goldian Simbolon. Minta maaf teman-teman, Simbolon ini dia sebenarnya itu sedang mengada-ngada karena dia adalah orang Jawa ya, bukan orang Batak. Simbolon ini adalah orang Batak ya, dan marga itu bukan sembarangan. Saya pernah bahas ya tentang marga, tetapi dia menggunakan marga Simbolon ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana nanti itu
orang Batak ya, belum ada reaksi, belum saya lihat juga. Kalau ada silakan teman-teman share linknya ke saya biar nanti kita bahas di channel ini. Oke teman-teman, mari kita langsung saja ya melihat dan mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Goldian dan bagaimana wajahnya Goldian. Layakkah dan pantaskah, benarkah yang disampaikan oleh seorang mu'alaf ini bahwa orang Islam itu wajahnya berseri-seri, bercahaya, ganteng-ganteng semua. Tapi mari kita melihat Goldian ini ya. Jadi ini juga dari tadi udah saya tampilkan teman-teman ya. Bisa dilihat juga foto Goldian ini ya. Ini orang standar ganteng kali ya. Kalau si debater ya dia samakan dengan ya Guguk dengan Goldian itu. Ya lebih cantik si Guguk teman-teman, lebih ganteng si Guguk ya daripada itu ya. Tapi oke ya mari kita dulu melihat videonya yang ada berikut ini. Aspirasi gereja di seluruh Indonesia kan logiknya gitu. Kalau tidak menerima permintaan maaf Ustadz Yayawaloni, artinya PGI tidak. Nah, kalian lihat kawan kan, ini yang kecil gini, inilah wajah dia. Wajah dia kayak toko kartun itu ya, kan ada toko kartun kayak gini jeleknya. Syaulah lucu. Nanti kita lihat yang besar ya. Menunjukkan ajaran kasihnya yang termaktub contoh di dalam Matius 4 ayat 46. Jadi Saifuddin Ibrahim ini karena ya keterbelakangan literasi atau kita sebutnya. Nah, ini. Jul, anjing lu. Bingung hilang mana ya? Udah lama juga nggak muncul. Nah iya. Oke lah, anggaplah si Saifuddin Ibrahim Nabi. Tapi kalau Nabi pastilah perkataannya itu selalu benar karena dia diilhami oleh Roh Kudus. Nah inilah gobloknya Saifuddin Ibrahim mencoba menarik orang untuk membela apa yang dia upayakan. Terus menyuruh PGI di hadapan publik agar tidak menerima permintaan maaf Ustadz Yayawaloni. Loh, malah kalau PGI menampung aspirasi gereja di seluruh Indonesia kan logiknya gitu. Kalau tidak menerima permintaan maaf Ustadz Yayawaloni, artinya PGI tidak menunjukkan ajaran kasihnya yang termaktub contoh di dalam Matius 4 ayat 46. Kita sebutnya bodoh gitu ya, secara transparan kalau ngomong. Nah, terlihat dia. Jul, anjing lu. Kalau ngomong gitu. Oke. Lama nggak aku open komiknya? Nanti ditangkap, cok. Parah lu, Jul. Serius. Gak asik lah. Aku dicari orang Kristen. Gimana sih lo? Iya, teman-teman sekalian. Saya juga ketika menonton ini sebenarnya video reaksi daripada Rudy ya yang punya channel Debater teman-teman sekalian, dan itu dibahas oleh seorang teman saya juga ya, Marga Manuru di channel Kalimatullah ya. Silakan teman-teman kunjungi di sana, bisa subscribe dan dukung channel tersebut ya. Kalimatullah judulnya. Oke ya, teman-teman sekalian, kita akan melihat ya seperti apa sih wajahnya daripada Goldian tadi ya. Apakah memang ini yang disampaikan oleh mu'alaf tadi di awal, dicuplikan di awal teman-teman semua? Apakah wajahnya seperti Goldian ini yang dikatakan ini ganteng, berseri-seri, bercahaya karena sering wudhu ya? Berarti kalau seperti ukuran wajahnya si Goldian ini, saya pikir sih ya omong kosong juga ya, omongan daripada si mu'alaf itu ya. Jadi di sini kita bisa belajar teman-teman bahwa menghina agama tertentu, menghina warna tubuh, warna wajah, ya bentuk wajah, bentuk badan seseorang itu dan tolak ukurnya karena soal agama, saya pikir harus belajar lagi ya teman-teman semua ya. Ya harus belajar lagi karena kita ini makhluk ciptaannya Tuhan. Ya, makanya di Kristen itu mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh. Ya, mendoakan musuh, ya, mengampuni musuh. Gitu ya. Ya, kita harus ya berbaik kepada orang yang menyakiti kita. Jadi kita tidak diajarkan untuk mengkafir-kafirkan orang, tidak diajarkan untuk menyudutkan orang, menjelekin orang dan ya menghina orang lain, ya tidak pernah diajarkan di dalam kekristenan. Jikapun ada yang melakukan hal itu oknum. Ya, berbeda dengan ya maaf kata saja ya dari agama Islam seperti yang Ustadz ini tadi ya, yang ceramah ini, termasuk si Goldian ini. Yang dilakukannya itu penghinaan, penistaan setiap kali dia buat video. Perhatikan saja di Goldian, tapi simbolonnya sudah nggak ada lagi. Ya, tidak ada. Jadi dia sudah hilangkan karena udah banyak komentar kemarin itu. Nah teman-teman, kita akan bahas tentang apa yang disampaikannya. Yang pertama tadi bahwa dia sedang menyerang Abi Saifuddin Ibrahim atau pendeta Saifuddin Ibrahim teman-teman semua yang membela Muhammad KC dan juga ya ketika PGI memaafkan perbuatan Yayawaloni karena Yayawaloni sudah memberikan sebuah kata maaf di publik ya.
Dan reaction daripada Perdana Saifuddin Ibrahim menyarankan secepat itu gitu ya. Harus diproses dulu. Ya ganjaran dari perbuatan itu harus diterima. Dosa diampuni, kesalahan dimaafkan. Tetapi jangan lupa kita ini negara hukum. Dan kemudian ajaran kasih untuk mengasihi, ya, untuk mengampuni, itu tidak seperti yang saudara bayangkan Goldian. Ya, tidak seperti yang saudara bayangkan. Karena yang untuk mengasihi ini adalah, ya, kasih itu tidak kompromi dengan pelanggaran. Kasih itu tidak bersukacita atas ketidakadilan. Kasih Kristen itu, kasih Kristus itu tidak juga untuk kompromi dengan dosa dan kesalahan. Wajib dia menghukum itu. Itulah dikatakan kasih. Kalau dia tidak marahin, dia tidak menghajar ya orang yang bersalah, berarti itu bukan mengasihi. Jadi jangan disalahartikan teman-teman semua. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa ini adalah politik Yahya Waloni. Karena di videonya saya pernah tonton dan saya pernah share di sini bahwasanya ketika dia berceramah katakan dia umur 48 tahun, masuk penjara 10 tahun dan dia bebas di umur 58 tahun, katanya insya Allah keluar semakin ganas untuk menghancurkan Kristen katanya. Nah teman-teman, dia saat ini terjepit karena harus hakimi oleh seorang hakim dan secara undang-undang ITE. Dan kemudian juga MUI sudah memberikan sebuah pernyataan keras bahwa Yahya Waloni bukanlah ustadz. Oke, ya bukanlah ustadz. Nah, dengan hal ini ya dia udah tahu bahwa tidak ada yang membelanya. Termasuk Napoleon juga. Karena NU sudah mengecam hal itu. Artinya para Islam yang tidak setuju dengan perbuatan Napoleon dan kawan-kawan. Termasuk juga Yahya Waloni yang menistakan agama Kristen. Hanya MUI lah ya, yang setuju dengan Napoleon. Sedangkan NU tidak setuju. Dan MU dan NU sangat mengutuk perbuatan Yahya Waloni. Karena Yahya Waloni bukanlah ustadz, kata mereka. Nah jadi teman-teman semua, apa yang disampaikan oleh Goldian tadi, ini tidak sedang membungkam Abi Saifuddin Ibrahim. Karena yang dikatakan oleh Abi Saifuddin Ibrahim, karena begini ya, begini saya luruskan teman-teman semua. PGI ketika Kristen dinistakan seperti Abdul Somad, ya, Yahya Waloni, Ahmad Kainama, Goldian, Nandar, Julius, ya ada lagi di Hagia Sophia. Hagia Sophia sudah dihapus YouTube-nya ya karena terlalu melanggar itu penghinaannya. Kemudian kepada siapa lagi teman-teman semua ya? Kepada Ali Mustafa, Irene Handono, Ustaz Felix, Ustaz Nababa dan banyak lagi Ustaz Munjir. Banyak sekali yang menghina kekristenan. PGI diam 1000 bahasa. Tidak komen apa-apa. Juga ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. PGI tidak menerapkan hal ini. Gereja dibom di mana-mana. Gereja disegel di mana-mana. PGI juga diam. Tidak ada omongan apa-apa. Nah, begitu Yahya Waloni ditangkap itu mereka secepat mungkin dari PGI. Mereka bertindak. Oh, kita maafkan, kita terima. Kami mewakili Kristen. Kami mengampuni Yahya Waloni, memaafkan Yahya Waloni. Tanpa ada penjelasan. Alasannya apa? Apa maknanya? Ini yang sedang dibahas oleh Abi Saifuddin Ibrahim. Termasuk saya teman-teman sekalian. Saya mengecam ya tindakan PGI. Mengecam MKC dan mereka katakan dia tidak mewakili umat Kristen dan dia menistakan agama Kristen. Padahal Muhammad KC sedang membela iman Kristen karena Abdul Somad berkata di salib itu ada jin. Makanya dia katakan di salib tidak ada jin. Yang ada jin itu di Al-Quran. Nabi Anda yang dikerumuni oleh jin karena ada ayatnya. Gitu. PGI buka suara mengecam Muhammad KC. Ini yang sedang dibahas. Yahya Waloni tidak dikecam. Bahkan yang melapor ke Yahya Waloni bukan PGI. Tapi orang-orang Manado yang cinta pluralisme. Ya, oke? Jadi teman-teman tidak nyambung. Kedua, yang dikatakan oleh Goldian tadi. Di dalam berarti kalau seandainya PGI tidak memaafkan Yahya Waloni kan. Berarti tidak sesuai dengan ajaran kasih. Ini yang pernah saya sampaikan. Bahwa Yahya Waloni menggunakan ajaran kasih ini. Untuk membungkam PGI. Membungkam persekutuan gereja Indonesia. Tapi jangan lupa. Bukan hanya PGI saja loh. Ada PGLII kok ya. Jadi bukan hanya itu saja ormas Kristen yaitu PGI. Kalau memang PGI tidak becus, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, ada PGLII gitu. Jadi jangan disamakan lah ya. Oke. Kemudian teman-teman semua,
Dikatakannya tadi itu tidak sesuai dengan dia kutip Alkitab. Ini dia loh teman-teman. Mereka semua itu seenak jidatnya sendiri untuk mengutip Alkitab. Dia katakan, nah tidak sesuai dengan Matius 4 ayat 44. Teman-teman, Matius pasal 4 tidak sampai ke 44 itu. Matius pasal 4 hanya sampai ayatnya yang ke-25. Ayat 25 itu maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi tidak ada ayatnya ke-44. Matius pasal 4 ini tidak berbicara tentang kasih. Ya, tidak berbicara tentang ajaran kasih. Ini Goldia ngawur gitu. Ngawur, tapi suka mereka kutip Alkitab teman-teman semua. Ini yang dikatakan sebenarnya itu sedang mereka menghancurkan Kristen, menistakan ayat-ayat Kristen. Ya. Jadi teman-teman saya tidak bahas di sini mengenai ajaran kasih ya. Nanti di next time ya, di video berikutnya. Ya karena saya sudah sering bahas dengan hal ini. Oke, yang terakhir yang dibahas oleh Goldian bahwa ketika mukanya kelihatan teman-teman semua ya. Jadi muka mocongnya teman-teman sekalian. Si Rudy bilang atau debater ya kayak film kartun itu. Bahkan di akhir video daripada debater itu teman-teman bisa dilihat di channelnya. Sang debater itu dia bandingkan tentang Julius. Karena tadi Goldian itu sebut Julius itu seekor anjing ya. Anjing kau katanya sama dia sampaikan sama siapa ini? Si Julius ya. Dia bilang guguk teman-teman ya. Guguk gitu. Dia panggil itu si Julius. Makanya si debater itu membandingkan antara. Ini fotonya teman-teman sekalian. Saya tampilkan fotonya ya. Antara anjing dengan Goldian gitu. Ya teman-teman suka yang mana gitu. Anjing kah atau Goldian ini? Ya. Jadi Rudy memberikan sebuah perbandingan hal ini sesuai pernyataan Goldian. Ya. Oke. Jadi teman-teman semua. Yang pernyataannya terakhir dia katakan. Woi. Guguk kau Julius. Nanti aku dicari orang Kristen. Ya aku ini udah diancam-ancam diteror saya ini. Siapa yang mau teror Anda Goldian? Gitu ya. Siapa yang mau cari muka kayak kau gitu? Tak ada. Makanya ketika kau berbicara kebenaran, jangan takut untuk ditangkap. Nih muka saya ini, saya namanya Arifman Gule ya. Saya seorang penginjil ya, evangelis Arifman Gule sarjana teologi ya. Dan saya juga sedang menggembalakan saat ini. Saya ini, karena saya berbicara di atas kebenaran, muka saya tampilkan. Beberapa kali di channel saya ini, saya tidak menutupi muka saya. Gitu ya. Saya tampilkan, kenapa? Karena saya menyatakan kebenaran. Kalau saya harus menderita karena kebenaran itu, silakan. Saya dipenjarakan, tapi firman Tuhan tidak bisa dipenjarakan. Sama dengan Muhammad Kaceh. Muhammad Kaceh dipenjarakan, Muhammad Kaceh disiksa. Tapi firman Tuhan tidak bisa disiksa dan dipenjarakan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman semua, tidak ada yang mencari Goldian. Buat apa cari muka macam gini? Ya, lebih cantik tadi si Gugu tadi yang ditampilkan oleh si debater teman-teman sekalian. Oke, ya mungkin pembahasan saya kali ini sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.